Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Rahayu Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi, persamaan dasar akuntansi, dan laporan keuangan. Berikut ini contoh soalnya. Nonadesi persamaan dasar akuntansi April tahun 2020. Tanggal 1 April pemilik Nonadesi melakukan investasi secara tunai sebesar 500.000 dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal. Berarti kas di sini 500.000. Kemudian perlengkapan sebesar 80.000. Jadi modal di sini 580.000. Selanjutnya tanggal 2 dibeli peralatan secara kredit 300.000. Berarti peralatan di sini 300.000. Dan di sini dikatakan dibeli peralatan secara kredit, berarti terdapat di hutang juga 300.000. Kemudian saldonya menjadi 500.000 kosong 80.000 300.000 300.000 dan 580.000. Keterangan di sini yaitu setoran awal. Sedangkan keterangan di sini adalah pembelian kredit. Karena tanggal 2 April di sini dibeli peralatan secara kredit, maka keterangannya pembelian kredit. Pada tanggal 3 dibayarkan utang 50.000. Berarti di sini mempengaruhi kas. Tanda kurung menunjukkan ini dikurang. Kemudian mempengaruhi utang. Dikurang 50.000. Keterangan di sini pembayaran hutang. Dijumlahkan, berarti ini menjadi 500.000 dikurang 50.000 menjadi 450.000. Kosong, di sini 80.000. 300.000 dikurang 50.000 menjadi 250.000. 580.000. Pada tanggal 4 diterima pendapatan jasa sebesar 30.000. Jadi ini mempengaruhi kas. Berarti kas bertambah sebesar 30.000. Kemudian modal juga bertambah sebesar 30.000. Keterangan pendapatan jasa. Kemudian dijumlahkan 450.000 ditambah 30.000 menjadi 480.000. Kosong, karena tidak ada penambahan dan pengurangan pada piutang. Selanjutnya 80.000, 300.000, 250.000. Kemudian penambahannya 580 ditambah 30, 580.000 ditambah 30.000 menjadi 610.000. Kemudian pada tanggal 5 April, pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 5.000. Jadi di sini
terjadinya pengurangan kas sebesar 5.000. Kemudian juga mengurangi modal sebesar 5.000. Keterangan ini adalah private. Kemudian saldonya dikurangkan 480.000 dikurang 5.000, 475.000. Kosong, sini turunkan 80.000, 300.000. Utang masih sama 250.000. Modal 260.000 dikurang 5.000. Berarti 605.000. Selanjutnya pada tanggal 6 April sudah diselesaikan atas pesanan seorang langganan dan honor akan diterima 10 hari ke depan sebesar 170.000. Di sini terdapat piutang sebesar 170.000 pada tanggal 6 April. Kemudian ini juga mempengaruhi modal sebesar 170.000. Keterangan di sini piutang. Saldonya menjadi kas tetap menjadi 475.000. Piutang saldonya 170.000. Perlengkapan 80.000. Peralatan masih sama 300.000. Utang 250. Kemudian modal 605.000 ditambah 170.000 menjadi 775.000. Pada tanggal 7 April dibayar gaji karyawan sebesar 10.000. Berarti ini mempengaruhi kas, berarti berkurangnya kas sebesar 10.000. Dan juga mempengaruhi modal kurang 10.000. Di sini keterangannya yaitu pembayaran gaji. Dikurangkan, berarti 475.000 dikurang 10.000 menjadi 465.000 rupiah. Sisama 170.000, 80.000, 300.000, kemudian hutang 250.000, modal 775.000 dikurang 10.000 menjadi 765.000. Pada tanggal 8 April setelah dijumlah ulang perlengkapan yang masih tersisa senilai 76.000. Berarti perlengkapan di sini bersisa 76.000. Perlengkapannya berarti 80 dikurang 76.000 sama dengan 4.000. Berarti di sini juga mempengaruhi modal sebesar 4.000. Pada tanggal 8 April. Di sini saldo kas berarti menjadi 465.000. Saldo piutang menjadi 170.000. Saldo perlengkapan 76.000. Saldo peralatan sebesar 300.000. Hutang
250, modal 765.000 dikurang 4.000 menjadi 761.000. Jumlahnya berarti kas ditambah piutang ditambah perlengkapan dan ditambah peralatan. Jumlahnya sebesar 1.011.000. Jumlah hutang dan modal 250.000 ditambah 761.000 sama dengan 1.011.000. Jadi di sini aktiva sama dengan pasiva. Aktiva 1.011.000 dan pasiva 1.011.000. Berarti persamaan dasar akuntansi di sini benar. Dari seluruh transaksi yang dianalisis dan disajikan dalam tabel persamaan akuntansi ini, maka dapat disusun laporan keuangan seperti berikut. Laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nona Desi laporan laba rugi April tahun 2020. Pendapatan. Yang pertama pendapatan jasa. Dari tabel tersebut pendapatan jasanya sebesar 30.000. Kemudian beban yaitu beban gaji. Yang di sini 10.000. Maka laba bersihnya yaitu pendapatan jasa dikurang beban gaji sebesar 20.000 rupiah. Yang kedua laporan perubahan modal. Nona Desi laporan perubahan modal April tahun 2020. Modal awalnya yaitu sebesar 580.000. Yaitu sebesar 580.000. 580.000. Setoran atau tambahan modalnya tidak ada. Jadi 580.000. Laba bersihnya tadi yaitu sebesar 20.000. Price di sini 5.000. Jadi laba bersih dikurang price. Perubahan modalnya menjadi 15.000. Jadi modal akhirnya sebesar 580.000 ditambah 15.000. Menjadi 595.000 rupiah. Yang ketiga laporan neraca. Nona Desi laporan neraca April tahun 2020. Aktiva yaitu berupa kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan pasiva hutang dan modal. Jadi kas di sini sebesar 500.000. Jumlahnya 465.000 rupiah. Kemudian piutang di sini sebesar 170.000. Perlengkapan 76.000. Kemudian peralatan 300.000. Dijumlahkan total aktiva yaitu sebesar 1.011.000. Kemudian pasiva.
Hutang di sini sebesar 250.000. Kemudian modal 761.000. Dijumlahkan, berarti total pasifanya sebesar 1.011.000. Total aktiva semuanya yaitu 1.011.000, total pasifa 1.011.000. Jadi kesimpulannya total aktiva dan pasifa harus sama, berarti di sini sudah sama. Jadi itulah cara membuat tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.